Selamat beribadah di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Detikers, masih dalam rahmat Allah, masih dalam ridhonya, masih dalam inayah dan karunia-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada momen pertemuan Detik Kultum ini, kita akan membahas bagaimana bakti kepada ibu, belajar dari seorang bernama Uwais Al-Qarni. Nanti kalau datang seorang laki-laki kemari, kata Nabi, mintalah ampun kepada Allah melalui lisannya, melalui lidahnya, melalui mulutnya. Kita minta ampun kepada Allah langsung, astagfirullahaladzim. Kata Nabi tidak, melalui dia. Sahabat heran. Kami yang hidup dengan engkau, berperang dengan engkau, bersama dengan engkau, sholat dengan engkau. Ini orang tidak pernah ketemu engkau. Kenapa doanya bisa lebih makbul daripada kami? Kenapa mesti kami meminta doa melalui lisan dia? Lalu kemudian setelah Nabi Muhammad SAW barulah dia datang sampai ke kota Makkah, sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Mereka semuanya menunaikan pesan yang disampaikan Rasulullah SAW. Mereka minta, wahai Uwais Al-Qarni, mintakanlah ampun untuk kami kepada Allah. Lalu kemudian dia mintakan doa, ya Allah ampuni dosa fulan, ampunkan dosa fulan. Apa kelebihannya? Mengapa dia tidak datang menemui Nabi Muhammad SAW? Ternyata dia jauh, lebih kurang 1.500 km, nun jauh di sana, di Yaman. Yaman di bawah, Makkah di atas, Madinah di atas, negeri Syam Palestina di atas. Yaman paling bawah. Dia menjaga ibunya. Kalau ada di dalam Al-Quran dikatakan, panggillah umat itu, wahai Muhammad SAW, wa'adzin finnas bil haji. Panggil mereka melaksanakan haji. Kalau mereka sudah kau panggil, ya'tuka rijalan, mereka akan datang walaupun rijalan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir, menunggang unta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin amiq, mereka akan datang dari lembah yang amat sangat dalam. Ternyata ini bukan kalimat hiperbola. Kalimat bahwa akan ada yang datang ke Baitullah dengan berjalan kaki. Tidak hanya sekedar berjalan kaki, tapi dia menggendong satu orang. Itu adalah ibunya. Laki-laki itu adalah Uwais Al-Qarni. Dia latih tubuhnya mulai menggendong anak kambing. Anak onta. Dia angkat. Orang heran, untuk apa? Ternyata mereka tidak dapat membaca apa yang ada dalam pikirannya. Dia berpikir, kalau aku nanti tiba-tiba menggendong ibuku, badanku akan kaget, terkejut tanpa latihan. Tapi kalau diawali dari anak kambing yang kecil, lama-lama besar, maka akan terbiasa. Sampai akhirnya dia mampu menggendong ibunya sampai ke Baitullah. Itulah yang membuat doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya ada karamah, ada kemuliaan. Dia tidak jauh. Kita tidak perlu naik pesawat untuk mendatanginya. Dia ada di rumah kita. Dia selalu bertemu dengan dia. Tapi mengapa kita tidak mendapatkan kemuliaannya? Karena kita tidak memuliakan dia. Maka ketika seorang datang menemui Nabi Muhammad SAW, Ummi matat, ibuku meninggal. Afa atasaddaqu anha? Bolehkah aku bersedekah untuknya? Kata Nabi, tasaddaq, silakan sedekah. Nama sahabat itu Sa'ad, bahagia artinya. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma, berikan air minum. Saat lalu kemudian menggali sumur. Sumur itu mereka pakai untuk mandi, untuk berwudu, untuk keperluan sehari-hari. Pahalanya mengalir sebagai amal jariah untuk almarhumah ibu. Begitu juga ketika datang seorang perempuan bernama Asma menemui Rasulullah SAW. Ummi qadimat, mak saya datang jauh, 8 hari 8 malam naik onta dari kota Makkah menuju Al-Madinah Al-Munawwarah. Wahiyya raghimatun. Dia sangat ingin ketemu dengan saya. Tapi saya takut menemuinya karena berbeda agama. Ibunya musyrik, non-muslim. Afa asiluha? Boleh aku bersilaturahim dengan ibuku? Kata Nabi, siliha. Silakan sambung. Afa u'tiha? Boleh aku memberikan cenderamata, buah hati? Boleh aku memberikan kenang-kenangan untuk dia? Kata Nabi, i'tiha, berikan. Tidak ada batasan kepada seorang ibu. Bagaimana kalau dia berbeda agama? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun. Kalau ayahmu, kalau ibumu memaksamu untuk melakukan perbuatan maksiat, dosa, untuk menduakan aku, memusyrikkan aku,
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuti'huma." Jangan patuhi ayahmu, jangan patuhi ibumu. Tapi tetap di ujung ayat itu, "Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Tetaplah bergaul dengan baik. Tetaplah berinteraksi sosial dengan baik. Jangan lawan mereka. Huruf yang paling singkat, paling pendek dalam Al-Quran. "Fala taqul lahuma uff." Jangan katakan ah, jangan bentak dia. "Wala tanharhuma." Jangan kata-kata kasar. "Wa qul lahuma qawlan karima." Katakanlah kata-kata yang penuh dengan kebaikan, kedermawanan. Itu yang diminta. Seorang anak yang sudah berbakti kepada ibunya, apakah dia sudah dapat membalasnya? Belum. Karena bunyi ayatnya, "Wa ahsin wa bil walidaini ihsana." Berbuat baik. Tidak dikatakan khair, tapi dikatakan ihsan. Ihsan lebih. Sanggupkah kita membalas lebih? Andai kita bangunkan rumah sebesar, semegah, semewah istana, kita belum tentu dapat membalas lebih. Andai kita kirimkan kepingan emas dinar setiap hari kepadanya, kita belum tentu dapat membalas lebih. Karena orang yang mampu membalas lebih, berarti dia mengandungnya lebih dari 9 bulan 10 hari. Berarti dia menyusukannya lebih dari 2 tahun. Berarti dia melahirkannya lebih dari sekedar meregang nyawa. Kulitnya robek, dijahit. Belum tentu kita dapat membalasnya. Andai umur panjang, sama dengan mereka, buatlah baik. Andai tidak, maka bangunlah di tengah malam, kirimkanlah doa. Siapkan santapan berbuka puasa, hadiahkan pahalanya untuk mereka. Hanya itu lagi satu-satunya tali untuk bergantung. Lebih daripada itu sudah di luar kuasa kita. Berbahagialah sahabat Detikers yang masih punya ibu, masih bisa mencium tangannya, masih bisa memeluk tubuhnya, masih bisa memberikan kain yang bagus, masih bisa mengirimkan kue hari raya. Yang tidak ada, jangan putus asa. Doamu masih tetap sampai. Waladun sholihun yad'ulah. Doa anak yang soleh. Berkah selalu. Selamat berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.